Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang aplikasi yang saya gunakan untuk pembuatan video pembelajaran, yaitu aplikasi Windows Movie Maker. Ya, jadi ada dua versi di sini. Versi yang lama dan yang baru. Kalau saya menggunakan yang lama ya, karena sangat mudah. Ya, ini untuk pemula sangat mudah. Tapi memang kalau yang lama itu memang menunya tidak banyak dan pilihan-pilihannya lebih bagus yang baru. Tapi untuk pemula penggunaannya lebih ringan yang lama. Oke, kita praktikkan saja. Kita buka jendelanya. Untuk instalasi teman-teman nanti bisa cari file sendiri ya. Kalian cari file sendiri. Terus nanti diinstal seperti biasa di laptop teman-teman. Juga ya langkah yang pertama, kita sudah membuka jendelanya, kita siapkan file yang akan kita masukkan menjadi sebuah video pembelajaran. Di sini ada menu add videos ya. Di sini kita bisa juga menambahkan musik, bisa menambahkan screenshot ya, atau snapshot. Bisa juga kita memasukkan suara. Nah, ini mirip-mirip kalau di HP ya teman-teman, biasanya menggunakan KineMaster atau InShot atau yang lain. Nah, ini webcam video juga ada, jadi teman-teman nanti bisa memunculkan wajah ya. Tapi kalau saya biasanya tidak memunculkan ya, itu pilihan opsional. Mau dimunculkan boleh, tidak juga boleh. Jadi pilihan webcam video ini nanti teman-teman bisa memunculkan wajah supaya siswa kita bisa melihat wajah kita ya. Kemudian di sini juga ada animasi, visual effect, project, view. Nah, kita di sini ada pilihan mau standar atau mau yang widescreen. Itu biasanya kalau kita mau post di YouTube kita pakai yang 16:9 ya. Tapi kalau untuk misalnya hanya di-share di anak-anak di HP, pakai yang standar juga tidak apa-apa. Ya, di sini saya sudah menyiapkan file yang akan saya import ke jendela kerja ya. Jadi add videos and photo, kita langsung praktik ya. Di sini saya sudah menyiapkan teks ya, karena hari ini saya ingin membahas soal yang ada di buku teks, maka saya buatkan pembahasan menggunakan media ini. Ya, saya masukkan teks ke dalam jendela. Ya, sudah saya masukkan. Kemudian di sini saya masukkan juga pembahasannya ya. Nah, untuk pembahasan ini saya menggunakan PowerPoint ya teman-teman. Jadi ketika kita mau membuat video pembelajaran, yang paling mudah itu ya menggunakan PPT ya. Kalau kita sudah punya PPT-nya, sangat gampang memasukkannya. Di sini sudah saya buat PPT-nya. Kalau misalnya teman-teman mau memasukkan gambar, kita tinggal convert atau mengubah PPT ini menjadi gambar. Bagaimana caranya? Kita klik file, save and send. Change file type. Di sini ada presentation, ada PowerPoint show ya. Bisa juga ini. Nah, ini kita akan menyimpan menjadi PNG, Portable Network Graphic, atau bisa juga JPEG ya. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi, kalau kita mengubah menjadi gambar, ini kita klik saja, kemudian save. Karena saya sudah sudah mengubah, jadi tidak saya klik ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi pilihannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Oke, saya masukkan lagi. Nah, ini saya ambil dari buku teksnya. Nah, ini anak-anak kemarin saya tugasi untuk mengerjakan ini, dan hari ini saya ingin membahasnya. Jadi anak-anak membutuhkan pembahasan.
Ya, kemarin tugasnya hanya sedikit ya, jadi kalau pemberian tugas memang tidak boleh banyak-banyak ya, karena anak-anak di rumah juga mungkin kesulitan ya, tidak ada tempat bertanya. Jadi ketika kita mau memberi tugas juga tugasnya yang agak ringan, yang penting anak-anak tidak ini ya, tetap bisa belajar di rumah. Kita siapkan dulu semuanya, nanti kita tinggal membuat narasinya ya. Jadi kelebihan dari Windows Movie Maker ini adalah kita bisa mengisi suara ya. Suara kita masukkan, kemudian kita memberi penjelasan. Ya, baik, ini sudah berapa ini? Sudah 1 menit ya. Jadi sudah 1 menit teman-teman. Sudah 1 menit videonya. Jadi kalau pembuatan video pembelajaran itu sebaiknya jangan terlalu panjang ya, karena rentang fokus anak-anak itu memang tidak bisa lama. Beda dengan orang dewasa. Maksimal ya 10 menit lah. 10 menit itu sudah cukup ya, atau 7 menit saja. Jadi kalau terlalu pendek juga tidak baik, tapi kalau misalnya terlalu panjang, anak-anak jelas yang pertama jenuh, yang kedua fokus mereka sudah tidak bagus ya. Nah, ini sudah saya siapkan semua. Di sini kita bisa menambahkan judulnya, misalnya pembahasan halaman 6 ya. Kita perkecil di sini. Nah, terus background bisa kita ganti ya, ganti warna, misalnya warna saya pakai orange misalnya. Kalau kita preview seperti ini. Iya. Terus kalau misalnya menambah durasi ya, ini kita praktik saja. Durasinya bagaimana? Durasinya bisa kita tambahkan di sini 7 detik, bisa kita tambahkan maksimal 30 detik ya. Jadi misalnya kita membuat narasi itu maksimal 30 detik. Di sini saya misalnya kalau awalan ya 10 detik saja, jangan lama-lama. Kemudian kalau kita mau memberi penjelasan ya, ini 7 detik, 7 detik, 7 detik, 7. Ini penjelasannya. Nanti yang agak lama memang membuat narasi ya. Kita seperti menjelaskan biasa ya, tapi ada gambarnya. Di sini berapa detik, misalnya saya buat 17 detik. Kemudian ini pembahasannya juga 15 detik saja. Masing-masing 15 detik kalau menjelaskan ya. Anak-anak bisa menyimak tapi tidak terlalu lama ya, karena ini pembahasan soal ya. Misalnya 15 detik, pembahasannya 15 detik masing-masing. Ini satu persatu ya. Memang kalau membuat seperti ini harus butuh yang dinamakan ketelatenan ya. Nah, 15 detik total, ini 3 menit 10 detik. Nanti kita bisa tambahkan misalnya ada kekurangan ya. Kita coba dulu untuk eksplorasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada yang namanya add musik ya. Jadi kalau menambahkan musik juga bisa ya. Teman-teman siapkan dulu filenya. Di sini misalnya add musik, tapi musik ini bukan unsur yang utama ya. Yang utama adalah narasinya.
Kalau sudah menyiapkan seperti ini, kita harus menyiapkan narasinya. Narasi itu berarti kita memberi penjelasan pada siswa-siswi kita. Nah, di sini ada record narration. Nah, di record narration di sini kita mengisi suara. Jadi anak-anak nanti bisa mendengar penjelasan kita, bukan hanya kalau di voice note itu kan hanya suara ya, ini tapi ini bisa diisi suara dan ada juga teksnya atau gambar, bisa juga video ya. Record narration. Nah, di sini klik record. Saya praktikkan ya ketika saya membuat video pembelajaran untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Nah, hari ini Bu Ari akan membahas tentang latihan soal yang sudah saya tugaskan pada anak-anak di buku teks halaman 6. Oke, marilah kita buka buku teks halaman 6, yaitu pada menentukan objek dan tujuan teks deskripsi. Ya, seperti itu. Kemudian kita beri nama ya, misalnya opening. Kita save. Nah, di sini nanti akan muncul suara kita. Jadi suara kita bisa kita edit, bisa kita ubah-ubah di sini. Misalnya kurang panjang, kita tambahkan durasinya, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring. Nah, hari ini Bu Ari akan membahas tentang kira-kira seperti itu. Nah, sangat mudah dan ringan ya, teman-teman bisa langsung praktik dan ketika sudah jadi nanti akan mendapatkan kepuasan tersendiri karena video itu tidak kita import dari punya orang lain tapi milik kita sendiri ya, hasil karya kita sendiri. Dan saya lebih senang menggunakan video buatan saya daripada menggunakan yang lain ya. Dan ini sudah saya gunakan beberapa kali. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman, langkah yang selanjutnya ini malah acak-acakan hasilnya. Ini kalau sudah jadi, bagaimana cara mengonvertnya? Di sini ada pilihan di atas ya, ada pilihan save movie. Nah, save movie, kita klik for komputer ya, terus kita beri nama misalnya pembahasan 1/6 halaman 6. Ya, kita save. Ini jenisnya langsung ini ya, MPEG ya. Kita save, simpan. Dan ini proses renderingnya atau mengubah menjadi videonya sangat cepat ya, karena ringan ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mengisi video di dalam ini, di dalamnya ada video, memang agak lama. Ini karena hanya gambar dan suara, sangat cepat proses renderingnya, tidak berjam-jam, tidak bermenit-menit ya. Nah, hasilnya nanti akan muncul ya. Kita play. Ini karena latihan saja ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara tujuan teks deskripsi. Nah, seperti ini hasilnya. Teman-teman nanti bisa mengubah atau membuat sesuai dengan kreativitas ya, karena kreativitas itu penting ya. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa mengirimkannya pada siswa ya. Nah, kalau misalnya terlalu besar filenya, kita bisa mengconvert ya, mengconvert atau memperkecil ukuran supaya nanti ketika kita bagikan ke anak
menjadi lebih mudah untuk di-download dan tidak makan kuota. Oke teman-teman, demikian tadi berbagi saya. Mungkin agak teman-teman nanti bisa tanya tentang hal lain ketika saya share ke channel saya. Teman-teman bisa bertanya. Nah, saya juga menerima kritik dan sarannya. Oke, demikian. Terima kasih sharing saya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.